Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Nurjana Khairani. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 59. Di sini saya akan memaparkan penerapan nilai-nilai dasar etika publik di unit organisasi dengan pengampu materi saya yaitu Ibu Nurmayana Siregar, SE MSI. Pelatihan Latsar ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baiklah, sebelum saya memaparkan penerapan nilai-nilai dasar etika publik di unit organisasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari etika publik. Nah, di sini ada definisi etika publik. Yang pertama, definisi etika terlebih dahulu yaitu refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Definisi etika publik yaitu refleksi tentang standar atau nama yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan. Baiklah, saya akan menampilkan bagaimana saya sebagai tenaga pendidik menerapkan nilai-nilai dasar etika publik di unit organisasi. Sebagai ASN yang disiplin dan bertanggung jawab, saya harus datang ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini merupakan wujud implementasi nilai-nilai dasar etika publik, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Bersikap sopan dan santun kepada rekan kerja dan selalu berkomunikasi dengan baik. Dalam profesi kita sebagai tenaga pendidik, khususnya saya sebagai guru bimbingan konseling, tentunya saya harus melaksanakan tugas kewajiban saya, diantaranya merancang pembelajaran dan mengevaluasinya, dan melakukan layanan bimbingan konseling. Mengajar dan mendidik di era pandemi seperti saat ini memang sulit, tetapi sebagai tenaga pendidik yang profesional, kita harus tetap melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin, seperti dengan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Memberikan pelayanan prima kepada publik, yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, ramah, dan menaati peraturan perundang-undangan seperti mengikuti protokol kesehatan. Melayani konsultasi atau melakukan layanan konseling individual dengan memberikan informasi yang benar kepada publik. Memiliki loyalitas yang tinggi dan selalu siap sedia terhadap tugas dari pimpinan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Nurjana Khairani. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 59.
Saya di sini akan memaparkan penerapan nilai-nilai dasar komitmen mutu di unit organisasi. Dengan pengampu materi saya yaitu Ibu Nurmayana Siregar, SE MSI, dan pelatihan dasar CPNS ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baiklah, sebelum saya memaparkan implementasi nilai-nilai dasar komitmen mutu di unit organisasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari komitmen mutu tersebut. Nah, di sini ada bagian dari komitmen mutu yaitu definisinya dan yang kedua ada nilai-nilai dasarnya. Baiklah, yang pertama saya mendeskripsikan dulu apa definisi dari komitmen mutu. Yang pertama yaitu komitmen sendiri, definisinya yaitu suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela. Mutu memiliki definisi yaitu suatu nilai atau kualitas. Jadi dapat dikatakan komitmen mutu yaitu sebuah janji pada diri kita sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang atau jasa. Nah, di sini ada nilai-nilai dasar dari komitmen mutu, yaitu yang pertama efektif. Efektif itu yaitu upaya untuk meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, efisien. Upaya peningkatan ketetapan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan serta penyimpangan prosedur. Yang ketiga, inovatif, yaitu upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Yang keempat, mutu, yaitu upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Selanjutnya yaitu ada adaptif, yaitu upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Selanjutnya ada responsif, yaitu membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan, yaitu upaya perbaikan atau cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Baiklah, saya akan menampilkan bagaimana saya sebagai tenaga pendidik mengimplementasikan nilai-nilai dasar komitmen mutu di unit organisasi. Yang pertama, saya memberikan pelayanan prima, artinya sesuai prosedur tertib administrasi dan tidak diskriminatif. Ini merupakan wujud implementasi nilai dasar komitmen mutu, yaitu efektivitas. Di unit kerja, seorang PNS harus mampu menggunakan sumber daya dengan efisien. Ketiga, seorang PNS harus mampu menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan, misalnya dengan penguasaan teknologi untuk mempermudah bagian administrasi dan pengolahan data dari layanan bimbingan konseling. Hal ini merupakan penerapan nilai dasar komitmen mutu yaitu inovatif. Keempat, mampu melakukan perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja, misalnya pemanfaatan fitur virtual meeting selama pandemi COVID-19. Hal ini merupakan penerapan nilai dasar komitmen mutu yaitu adaptif. Yang terakhir, mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Hal ini merupakan wujud penerapan nilai dasar komitmen mutu yaitu responsif.
Demikian penerapan nilai dasar komitmen mutu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.